Kalau kita lihat di pertandingan hari Senin kemarin, posisi misalnya Mesidoro yang memberikan umpan kepada Alex Martin itu bolanya sudah keluar lapangan gitu. Kalau kita ngelihat dari replay atau siaran ulang. Selamat Selamat pagi, pagi Bung Bung Akmal. Akmal. Selamat pagi Adit, selamat pagi Janti, salam sepak bola. Pagi. Salam sepak bola, Bung Akmal. Bung Akmal, kemarin di hari Senin ada laga yang ramai banget disorot di Persib Betul. Bandung lawan Dewa United yang terjadi kontroversi. Kalau menurut Bung Akmal sendiri gimana jalannya laga Persib melawan Dewa kemarin, Bung? Ya, Dewa United termasuk lawan yang paling berat ya untuk Persib sepanjang Liga Super digelar, karena kita tahu musim lalu misalnya Persib adalah satu-satunya tim yang dikalahkan Dewa United di kandangnya sendiri. Kemudian saat tandang juga Persib juga kalah. Artinya Dewa United adalah lawan yang sulit dikalahkan oleh Persib. Namun demikian di pertandingan kemarin hari Senin, mereka juga atau Persib sudah tertinggal lebih dulu 0-2, tapi akhirnya bisa comeback dan menyamakan kedudukan, dan pada akhirnya tidak mengalami kekalahan. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat Dewa United bukan lawan enteng untuk Persib, itu yang pertama. Yang kedua, Persib harus banyak mengambil hikmah atau pelajaran dari hasil imbang 2-2 melawan Dewa United ini, bahwa mereka masih mungkin bisa tersandung dalam perburuan gelar juara Super League ini. Dan yang ketiga adalah bahwa ada juga pembelajaran yang positif bahwa Persib punya mental tidak mau kalah walaupun sudah tertinggal 0-2. Mereka punya mental juara yang pada akhirnya mereka bisa samakan kedudukan 2-2 dan pulang dengan tidak terkalahkan. Ya, terakhir mungkin ini memang menjadi catatan, dengan hasil imbang ini maka posisi Persib semakin dipepet oleh Borneo FC yang di pertandingan pekan ini juga mengalami kemenangan atau meraih kemenangan, sehingga sekarang poin Persib itu ada di posisi berselisih hanya 2 poin dengan Borneo FC yang berada di posisi runner up. Artinya sisa pertandingan 6 pertandingan terakhir ke depan akan sangat menentukan siapa yang lengah. Itu bisa kehilangan, kalau Persib lengah maka Persib akan kehilangan kesempatan mereka untuk meraih hat-trick juara musim ini. Kita bicara kalau soal mental, Persib udah diakui lah luar biasa lah Bung Akmal ya. Nah di samping itu ada faktor non teknis. Apakah itu bisa mempengaruhi mental Persib di sisa laga ke depannya? Ya, ini juga pastinya harus dievaluasi oleh pelatih Boyan Hodak ya. Walaupun kemudian misalnya Boboto agak kecewa dengan kepemimpinan wasit, karena kalau kita lihat di pertandingan hari Senin kemarin, posisi misalnya Mesidoro yang memberikan umpan kepada Alex Martin itu bolanya sudah keluar lapangan gitu. Kalau kita ngelihat dari replay atau siaran ulang, tapi kemudian dinyatakan tetap on play atau tetap bermain, dan wasit tidak melihat itu bola keluar lapangan, sehingga kemudian bola yang di crossing dan akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Alex Martin. Artinya apa? Ya tadi dikatakan bahwa ada juga faktor non teknis yang kemudian ikut mempengaruhi hasil pertandingan antara Persib melawan Dewa United. Salah satunya yang diprotes oleh para boboto adalah gol bola keluar yang diciptakan Alex Martin sebagai gol pertama ya. Setelah itu adalah gol Rocky Kambuaya, si gol yang sangat bagus. Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini di sisa 6 pertandingan terakhir menuju fase juara ini, PT Liga Indonesia atau I-League yang sekarang diberi nama, harus benar-benar bisa memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada publik bahwa sepak bola kita di 6 pertandingan terakhir adalah pertandingan yang benar-benar fair play, sportivitas, tidak ada unsur-unsur tadi non teknis yang kemudian ikut
membumbui pertandingan seperti misalnya kesalahan wasit atau misalnya perubahan jadwal pertandingan yang pada akhirnya bisa membuat orang curiga ada apa ini semua gitu. Karena itu tapi buat Persib saya pikir itu harus segera dilupakan ya kasus apa namanya bola sudah keluar yang dieksekusi oleh Mesidoro. Persib harus fokus ke depan karena ke depan ini pertandingan Persib ini pertandingan yang tidak mudah. Karena setelah ini Persib akan menjamu Bayangkara, kemudian tandang ke apa namanya ke PSIM, kemudian tandang lagi melawan Persija Jakarta. Artinya ada 3 pertandingan yang akan membuat dalam tanda kutip ya boboto deg-degan. Apakah kemudian Persib bisa apa namanya bisa meraih kemenangan di 3 pertandingan yang sangat menentukan ini? Karena di sisi lain juga Borneo semakin mendekat dan memepet poin Persib. Persib terpleset sekali saja, Borneo kemudian bisa memenangkan sisa pertandingan ini. Bukan mustahil posisi Persib di puncak klasemen akan dikudeta oleh Borneo. Nah, Bung Akmal, setelah laga kemarin, menariknya nih Coach Bojan nggak menyalahkan wasit atas hasil imbang yang didapat Persib pada akhirnya. Dia malah menyemprot lini belakang Persib yang dinilainya lengah nih untuk beberapa momen, utamanya untuk gol perdana yang saat itu wasit memang belum meniupkan peluit, tapi malah mereka udah protes duluan ke wasit gitu. Ini kalau menurut Bung Akmal, penampilan lini belakang Persib sendiri saat melawan Dewa United gimana sih Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat penampilannya tidak begitu maksimal ya. Apalagi di partai-partai sebelumnya juga kan lini belakang Persib juga sedikit bermasalah dengan Martinardinya mendapatkan kartu merah gitu. Berba kemarin juga tidak begitu tampil maksimal, bahkan salah satu gol yang tercipta salah satunya adalah karena kelengahan Barba dalam menjaga lini pertahanan. Tapi lagi-lagi ya kesalahan lini belakang kan tidak kemudian murni kesalahan lini belakang. Pastinya sepak bola ini permainan kolektif, dari lini tengah juga lah, di lini depan juga ikut mempengaruhi hasil pertandingan. Bahkan kalau sepak bola modern saat ini mengatakan bahwa pertahanan pertama dalam sepak bola ya strikernya gitu kan. Untuk kemudian lini tengah baru lini belakang. Jadi memang pastinya akan ada evaluasi di lini belakang karena Boyan pun pasti melihat bahwa ada hal yang harus dibenahi di lini belakang dan ini tidak boleh terbuai. Kenapa? Karena selama ini kan Persib terkesan sangat superior lini belakang mereka, bahkan sampai detik ini catatannya adalah Persib adalah tim dengan pertahanan paling tangguh di Super League. Sehingga mungkin ini yang membuat lini belakang sedikit lengah. Misalnya Teja Pakualam tercatatkan diri sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak, bahkan sudah memecahkan rekor clean sheet-nya Andri Tani. Bisa jadi rekor-rekor yang dibuat oleh Persib ini justru membuat mereka sedikit terbuai dan lengah di pertandingan-pertandingan krusial yang justru menjadikan yang akan bisa menentukan mereka menjadi juara untuk ketiga kalinya. Jadi wajar kalau kemudian Boyan Hodak marah-marah gitu kan terhadap kasus ini. Jangan sampai ini kan menariknya posisi Persib saat ini gitu kan. Hampir mirip dengan posisi Arsenal di Liga Inggris gitu kan. Mimpin jauh tapi kemudian sekarang sudah semakin dekat dengan Manchester City. Sekarang justru Persib sudah semakin dekat juga dengan Borneo FC, dan kalau saya melihat ini adalah persaingan sudah tinggal 2 tim untuk menjadi juara, Persib atau Borneo musim ini. Nah, Bung Akmal, Persib kan diketahui akan melawan Arema ya Jumat nanti. Ya. Apakah ada adjustment dari Bojan di lini pertahanan? Apakah itu rotasi atau justru mempertahankan the starting 11 lawan Dewa kemarin? Ya, pastinya evaluasi akan dilakukan ya, apalagi Boyan tadi disampaikan bahwa sempat marah-marah dan ya gaya karakter dia ketika menangani tim, pastinya dia akan melakukan evaluasi terhadap hasil 2 kali kebobolan Persib di saat melawan Dewa United. Yang pastinya ketika berhadapan dengan Arema FC tidak boleh lagi hal ini terulang, sama halnya ketika misalnya Persib berhadapan dengan Bali United juga mereka kebobolan 2 gol. Gitu. Nah ini yang menurut saya adalah PR yang harus dievaluasi oleh Boyan Hodak, dan pastinya
Persib sebenarnya tidak begitu kesulitan untuk posisi pemain belakangnya. Mereka punya pemain belakang yang cukup banyak. Ada Kenardi, ada kemudian Berba yang bisa jadi akan berduet kembali di pertandingan melawan Arema. Ini belakangnya ada Kakang, kemudian di bek kiri posisinya bahkan berlimpah ya. Ada juga Putros, Frank Putros. Saya pikir mereka adalah tim dengan pemain belakang yang cukup kuat di Superliga musim ini, dengan catatan atau dengan bukti bahwa mereka adalah tim dengan kebobolan paling sedikit, hanya 18 gol dari total sudah 27 pertandingan ya. Artinya ini kan menggambarkan bahwa mereka sangat kuat sekali di lini belakang. Tinggal yang perlu dibenahi adalah fokus untuk menghadapi pertandingan. Artinya Persib tidak boleh lagi berpikir tentang pertandingan melawan Dewa United, maka dia saat ini ke depan harus fokus melawan Arema, dan semua laga harus disapu bersih oleh Persib, dan itu butuh komitmen seluruh pemain. Dan saya pikir itu yang akan ditekankan Boyan Hodak kepada para pemainnya jelang melawan Arema, bahwa kita harus fokus dan harus punya komitmen untuk sapu bersih 3 pertandingan, karena hanya ini cara yang bisa kemudian dilakukan untuk mewujudkan mimpi Persib hat-trick juara atau 3 kali juara secara beruntun di Super League. Kalau menurut Bung Akmal nih, dengan persaingan di papan klasemen yang semakin sengit saat ini nih, kapan perebutan gelar ini bisa dipastikan jadi milik siapa? Itu kira-kira di pekan keberapa atau sampai akhir musim nih kira-kira Bung Akmal baru akan ketahuan siapa yang jadi juara? Iya, kalau musim lalu Persib bisa juara di pekan ke-32 ya. Kemudian itu diraih di kandang Madura United. Musim ini saya melihat bahwa gelar juara akan ditentukan di pekan-pekan terakhir. Bahkan kalau kemudian saya memprediksi, saya harus konsisten dengan prediksi saya bahwa gelar juara kalau musim lalu di pekan ke-32, mungkin musim ini gelar juara sudah bisa dipastikan di pekan ke-33 gitu kan. Kalau kemudian ini Persib sudah bisa konsisten untuk bisa menyapu bersih pertandingan, artinya Persib bisa juara ketika tandang ke markas PSM Makassar. Dan ini akan menjadi rekor tersendiri bahwa dalam sejarah 5 juaranya Persib di Liga Indonesia dari tahun 1994 sampai musim ini, Persib tidak pernah juara di kandang gitu kan. Karena Persib selalu juara saat tandang. Yang pertama misalnya 1994 Persib juara di Jakarta, kemudian tahun 2014 Persib juara di Palembang, kemudian kemarin mereka juara di Madura United, di kandang Madura United, dan ini akan menjadi sejarah karena mereka akan juara di kandang PSM Makassar. Tapi itu dengan catatan kalau Persib bisa sapu bersih pertandingan, dan salah satu ujiannya adalah laga kandang melawan Arema pekan depan, dan ini harus diwujudkan karena setelah itu salah satu kunci pertandingan berikutnya yang sangat penting buat Persib adalah El Clasico melawan Persija Jakarta. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, walaupun peluang Persija Jakarta untuk menjadi juara sudah sangat tipis sekali. Saya mengatakan bahwa kalau dikalkulasi dengan persentase, Persib sudah punya peluang 75% untuk juara. Kemudian 20%-nya milik Borneo FC. Persija hanya punya peluang 5% untuk juara di sisa pertandingan Super League musim ini. Wah. Bung Akmal, saya agak penasaran nih. Kemarin sempat lihat di medsos kalau dari Bung Ardi kalau nggak salah, itu Persib itu sebenarnya bisa juara kalau away nanti pas di Persija. Apakah peluang itu besar? Apakah tetap ada peluang tersebut? Ya, ini menarik nih. Tadinya kalau kemudian hasil Persib terus maksimal, termasuk tidak menang melawan Dewa United, sementara di partai lainnya Borneo FC tersandung atau gagal meraih kemenangan, mungkin itu bisa terjadi. Tapi kalau dengan situasi saat ini itu tidak memungkinkan atau sulit untuk Persib bisa juara di kandang Persija, karena ini kan melawan Persija kan tinggal 2 pertandingan ke depan. Setelah Persib melawan Arema, PSM akan melawan Persija Jakarta gitu kan. Nah, dengan kalkulasi saat ini dengan posisi penampilan Borneo yang sedang
on fire, saya pikir berat kalau Persib kemudian bisa menentukan gelar juara di markas Persija. Seperti tadi saya katakan, Persib pun kalau kemudian bisa juara, maka itu akan terjadi di pekan ke-33 dan bukan di markas Persija, tapi di markasnya PSM Makassar. PSM Makassar. Ya. Gitu ya. Nah, Bung Akmal, ini jelang laga melawan Arema sendiri yang akan bergulir pada Jumat nanti nih. Ya. Kalau menurut Bung Akmal, prediksi soal skor nih, kira-kira apakah Persib akan meraih kemenangan atau hasil imbang lagi yang bisa didapat, mengingat Arema juga ketika melawan tim-tim besar tampil superior banget ya, termasuk kemarin lawan Persija Jakarta nih, Bung Akmal. Ya, betul sekali, dan ini saya katakan tadi di awal bahwa ujian Persib ini berbeda dengan Borneo. Lawan-lawan Persib di 3 pertandingan sampai kemudian nanti melawan Persija bukan lawan yang kaleng-kaleng, lawan-lawan yang berat. Salah satunya Dewa, kemudian Bayangkara, Arema, PSIM gitu kan, dan Persija Jakarta. Lawan-lawan yang tidak mudah buat Persib Bandung. Artinya mental Persib ini sangat uji. Salah satunya ya Arema adalah tim yang walaupun posisi mereka ada di papan tengah, bahkan hampir mendekati persaingan di zona degradasi, tapi Arema ini adalah tim yang selalu bisa menentukan siapa yang akan juara di akhir musim. Seperti misalnya musim ini Persib tidak boleh kemudian menganggap remeh Arema walaupun mereka bisa menang di kandang Arema, karena bagaimanapun misalnya Persija saja bisa dikalahkan Arema di kandang Persija. Artinya Persib harus belajar dari kasus Persija bahwa Persija saja di kandang sendiri Jakarta International Stadium atau kemudian waktu itu main di Gelora Bung Karno Senayan bisa dikalahkan oleh Arema. Artinya bukan mustahil Persib juga bisa dikalahkan kalau menganggap remeh Arema. Artinya apa? Artinya Persib harus menjadikan laga melawan Arema adalah the first final pertama mereka untuk menuju gelar juara musim ini. Kalau sampai kemudian tidak fokus dan akhirnya kecolongan poin, ini akan menjadi situasi yang berbahaya. Andai-andai ya, misalnya, andaikan Persib tertahan oleh Arema, sementara Borneo FC menang di laga mereka, maka posisi poinnya akan menjadi sama. Walaupun kan sekarang selisihnya cuma 2, walaupun saat ini bisa dikatakan bahwa harus diketahui oleh publik, berbeda dengan Liga Inggris yang dihitung adalah selisih gol. Kalau di Liga Indonesia itu head to head. Jadi Persib walaupun nanti punya nilai sama dengan Borneo FC, maka Persib masih tetap berada di atas Borneo karena Persib unggul head to head. Di mana di laga pertama di kandang Persib menang 3-0, kemudian saat tandang ke Borneo mereka bisa nahan imbang 1-1. Jadi kalau poin sama pun Persib masih bisa juara karena head to head-nya lebih bagus melawan Borneo FC. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.